Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Insani dengan NIM 210103074 dari Prodi Tadris Matematika kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan materi kelompok 4, yaitu pengertian tarekat, sejarah perkembangan dan tarekat di Indonesia. Yang pertama, pengertian tarekat. Tarekat secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-tariq, yakni jalan yang ditempuh dengan jalan kaki. Sedangkan secara terminologis, tarekat memiliki 3 arti, yaitu jalan lurus, tasawuf, dan persaudaraan sufi. Menurut Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, tarekat merupakan tujuan dari segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh semua makhluk hidup. Apa yang mereka kerjakan tidak lain adalah untuk menuju kepadanya dan mendapat ridhonya, tentu dengan aturan dan cara yang tepat pada pengalaman tarekat tersebut. Tarekat dalam spesifikasi pemaknaannya merupakan sebuah pola hidup dengan cara pensucian jiwa melalui metode tertentu untuk mencari keridhaan Allah. Tarekat dalam perkembangannya menjadi sebuah pola hidup, lembaga dan komunitas yang memiliki struktur yang jelas, layaknya sebuah organisasi. Tarekat sebagai sebuah metode tidak pernah ditemukan dalam praktik keberagamaan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sedangkan tasawuf dalam konteks cita-cita beragama adalah ruh Islam. Tapi dapat dipahami bahwa apa yang dicari dengan cara tarekat adalah merupakan tujuan tasawuf. Tarekat diperlukan hanya sebagai cara mempermudah memperoleh cita-cita dan tujuan tasawuf. Jadi dapat disimpulkan tarekat adalah metode dari tasawuf. Sejarah perkembangan tarekat dapat disimpulkan dalam 3 fase. Fase pertama yaitu tahap Hanaqah. Hanaqah dalam istilah sufi atau tarekat adalah sebuah tempat atau pusat pertemuan. Seorang syekh hidup dengan muridnya dalam ikatan peraturan yang tidak terlalu ketat. Ini terjadi sekitar abad 10 Masehi. Kedua adalah fase tarekat. Pada fase ini ajaran-ajaran, metode, peraturan sudah mulai terbentuk. Semua amalan yang dilakukan berpusat pada ajaran guru. Guru adalah sosok karismatik yang wajib dipatuhi. Fase ini berlangsung sekitar abad ke-13 Masehi. Kemudian tahap ketiga adalah tahap Taifiyah yang terjadi sekitar abad ke-15 Masehi. Pada masa ini terjadi transisi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Pada tahap ini, tarekat memiliki arti lain, yaitu organisasi sufi yang bertujuan melestarikan ajaran syekh. Murid setelah masa tertentu tidak lagi harus bersama gurunya. Mereka boleh mendirikan cabang di tempat lain, bahkan banyak cabang tarekat yang pada akhirnya berbeda dengan tarekat asalnya. Dalam kaitan inilah muncul dan berkembangnya berbagai organisasi tarekat atau aliran tasawuf hingga saat ini. Pada umumnya, tarekat berkembang dari 2 daerah yang secara geografis berbatasan, yakni dari daerah Khurusan di Iran dan dari daerah Mesopotamia di Irak. Kemudian melahirkan banyak tarekat dan berkembang. Kemudian tarekat di Indonesia. Yang pertama, sejarah tarekat di Indonesia. Islam masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur perdagangan. Pedagang dari Arab, Gujarat, dan Cina yang datang ke Nusantara bukan hanya menjajakan dagangan mereka, melainkan juga menyebarkan agama Islam. Islam menyebar dengan pesat di Indonesia. Bahkan menurut Martin van Brunesen, ada ciri yang mencolok pada awal penyebaran Islam di Nusantara, yaitu karya awam Muslim di Nusantara erat dengan unsur tasawuf. Dan juga hasil muktamar tasawuf yang diadakan di Pekalongan tahun 1960 menyatakan bahwa tarekat masuk ke Indonesia pertama kali pada abad ke-7, kemudian berkembang pada abad ke-13. Yang kedua, corak tarekat di Indonesia. Tarekat di Indonesia mempunyai corak yang sama seperti tarekat pada umumnya, yang tidak hanya mempunyai fungsi keagamaan, namun juga mempunyai sistem keterikatan kekeluargaan. Semua anggotanya menganggap diri mereka bersaudara satu sama lain. Kesimpulan dari presentasi saya adalah, yang pertama, secara etimologis kata tarekat berasal dari bahasa Arab al-tariq yang berarti jalan yang ditempuh dengan jalan kaki. Secara terminologis, tarekat memiliki 3 arti, yaitu jalan lurus, tasawuf, atau persaudaraan sufi. Tarekat dalam spesifikasi pemaknaannya merupakan sebuah pola hidup dengan cara pensucian jiwa melalui metode tertentu untuk mencari keridhaan Allah SWT. Sejarah perkembangan tarekat dapat disimpulkan dalam 3 fase. Fase pertama adalah tahap Hanaqah. Hanaqah dalam istilah sufi atau tarekat adalah sebuah tempat atau pusat pertemuan. Kedua adalah fase tarekat. Pada fase ini ajaran-ajaran, metode, peraturan-peraturan sudah mulai terbentuk. Tahap ketiga adalah Taifiyah. Pada masa ini terjadi transisi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Sementara itu, masuknya tarekat ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ketika wilayah Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan melalui perdagangan dan kegiatan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfizar Syamsul Balda, kelas 3D.
Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian Tarekat, Sejarah Perkembangan dan Tarekat di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tarekat. Istilah tarekat diambil dari bahasa Arab, yaitu thariqah yang berarti jalan atau metode. Sedangkan pengertian tarekat secara istilah adalah suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Tarekat di sini juga bisa diartikan sebagai sebuah pengorganisasian dari tasawuf. Adapun tujuan utama pendiri berbagai tarekat oleh para sufi adalah untuk membina dan mengarahkan seseorang agar bisa merasakan hakikat Tuhannya dalam kehidupan sehari-hari melalui perjalanan ibadah yang terarah dan sempurna. Terus saya akan menjelaskan sejarah perkembangannya. Pada awalnya, tarekat ini merupakan bentuk praktik ibadah yang diajarkan secara khusus kepada orang tertentu. Misalnya Rasulullah SAW mengajarkan wirid atau zikir yang perlu diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, atau Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat A untuk banyak mengulang-ulang kalimat tahlil dan tahmid. Sedangkan pada sahabat B, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk banyak membaca ayat tertentu dari surat dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran khusus Rasulullah itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan penerimanya, terutama berkaitan dengan faktor psikologis. Pada abad pertama Hijriah mulai ada perbincangan tentang teologi, dilanjutkan mulai ada formulasi syariah. Abad kedua Hijriah mulai muncul tasawuf. Tasawuf terus berkembang dan meluas dan mulai terkena pengaruh luar. Salah satu pengaruh luar dari filsafat, baik filsafat Yunani, India maupun Persia. Barulah pada abad kelima Hijriah atau 13 Masehi muncul tarekat sebagai kelanjutan dari pemikiran kaum sufi tersebut. Terus yang terakhir, perkembangan tarekat di Indonesia. Dari sekian banyak tarekat yang ada di seluruh dunia, hanya beberapa tarekat yang bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Hal itu dimungkinkan diantaranya karena faktor kemudahan sistem komunikasi dan kegiatan transmisinya. Tarekat yang masuk ke Indonesia adalah tarekat yang populer di Mekah dan Madinah, dua kota yang saat itu menjadi pusat kegiatan dunia Islam. Faktor lain adalah karena tarekat itu dibawa langsung oleh tokoh-tokoh pengembangnya yang umumnya berasal dari Persia dan India. Kedua negara ini dikenal memiliki hubungan yang khas dengan komunitas muslim pertama di Indonesia. Dan juga ajaran tasawuf berkembang pesat karena orang-orang pribumi sangat antusias terhadap ajaran ini. Hal ini dipengaruhi oleh kekentalan kehidupan pribumi terhadap mistik sebelum Islam datang, sehingga tidak lama setelah Islam bersama ajaran tasawufnya masuk ke Nusantara, banyak ulama-ulama Nusantara yang menggeluti ajaran ini. Antaranya adalah Syekh Yusuf Makassar, Hamzah Fansuri, Nuruddin Al-Raniri, dan lain-lain. Dan dalam perkembangan selanjutnya, tarekat ternyata juga ikut andil dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqmah dengan NIM 21010308 dari kelas 3D Tadris Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 4 dengan judul makalah Pengertian Tarekat, Sejarah Perkembangan Tarekat, dan Tarekat yang ada di Indonesia. Dan untuk materi pertama yaitu pengertian tarekat. Tarekat adalah jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seseorang tarik atau perjalanan untuk menuju jalan hakikat dengan lebih memahami, mengetahui, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat berasal dari kata thariqah yang artinya jalan yang harus ditempuh
oleh seorang sufi agar ia berada sedekat mungkin dengan Allah. Yang kedua, sejarah perkembangan tarekat. Tarekat pertama kali muncul pada abad ke-7. Dalam perkembangan selanjutnya, tarekat menjadi semacam organisasi atau perguruan dan kegiatannya pun semakin meluas, tidak terbatas hanya pada zikir dan wirid atau amalan-amalan tertentu saja. Selanjutnya, tarekat makin berkembang secara luas di berbagai belahan dunia. Beberapa yang terkenal adalah Qadariyah, Naqsbandiyah, Syatariyah, Rifaiyah, Tizaniyah, dan Sumaniyah. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tarekat di Indonesia. Yang pertama, masuknya tarekat di Indonesia dimulai bersamaan dengan masuknya ajaran agama Islam ke bumi Nusantara. Adapun tarekat diketahui kali pertama berkembang di Indonesia sekitar pada abad ke-16 Masehi. Tarekat yang ada di Indonesia, adapun di Indonesia tarekat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarik mu'tabarah dan tarik gairu mu'tabarah. Tarik mu'tabarah atau tarekat yang sah karena sanad muttasil atau memiliki silsilah yang terhubung hingga kepada Nabi Muhammad, dan tarik gairu mu'tabarah yaitu tidak sah karena silsilahnya terputus. Pengelompokan tarekat di Indonesia dilakukan oleh Jam'iyah Ahli Tarik Al-Mu'tabarah atau Jatman yang didirikan para kiai Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, ada juga Jam'iyah Ahli At-Tarik Al-Mu'tabarah Indonesia atau Jatmi yang juga menilai sah atau tidaknya sebuah tarekat. Beberapa tarekat yang tergolong tarikah mu'tabarah di Indonesia diakui oleh NU meliputi yang pertama tarekat Qadariyah, yang kedua tarekat Naqsyabandiyah, yang ketiga tarekat Syadziliyah, yang keempat tarekat Syadhariyah, yang kelima tarekat Samaniyah, yang ketujuh tarekat Tizaniyah, yang kedelapan tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah. Sementara itu, ada juga tarekat di Indonesia yang termasuk gairu mu'tabarah atau tidak sah. Contohnya adalah tarekat Sidikiyah di Jombang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustia Ananda, kelas 3D dengan NIM 2110103-079. Baik, di sini saya dari kelompok 4 mendapatkan materi mengenai tarekat, sejarah perkembangan dan tarekat di Indonesia. Baik, ilmu tarekat sendiri yaitu salah satu ajaran pokok dari ilmu tasawuf. Ilmu tarekat dan ilmu tasawuf tidak bisa dipisahkan karena ilmu tarekat dan ilmu tasawuf sama-sama memiliki hubungan untuk orang-orang sufi atau orang-orang yang menerapkan ajaran ilmu tasawuf. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali orang yang paham tentang ilmu tasawuf mempertanyakan mengapa ilmu tasawuf sendiri harus berkaitan dan berhubungan dengan ilmu tarekat. Baik, kita ambil contoh dari seorang guru yang ingin mengajarkan kepada seorang siswa atau siswi bagaimana cara untuk menerapkan ajaran sholat. Yang pertama, apa yang harus kita kerjakan, bagaimana tata caranya, dan apa-apa saja doa-doa yang harus kita panjatkan ketika ingin sholat. Itu merupakan salah satu ajaran ya dan termasuk dalam ilmu tarekat.
Jadi kita dapat ambil kesimpulan dari contoh yang tadi bahwa ilmu tarekat dapat diartikan sebagai sistem hidup bersama sebagai upaya spiritualisasi, pengamalan, dan pemahaman ajaran Islam menuju tercapainya ma'rifatullah. Dalam perspektif ini, secara operasional, rumusan ini bisa dipahami sebagai usaha kolektif dalam upaya tazkiyah al-nafs. Baik, untuk poin kedua yaitu sejarah perkembangan tarekat. Secara embrio, munculnya tarekat adalah sejalan dengan munculnya tasawuf. Dalam sejarah ini telah disebutkan bahwa pasca Khalifah Ar-Rasyid, di mana ketika daerah kekuasaan Islam semakin luas, di sana banyak sekali ulama khalifah yang sudah mulai meninggalkan pola hidup yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan berjalannya waktu, muncul para tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mulai menghidupkan kembali pola atau tata cara kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang bersifat zuhud dan memperbanyak ibadah. Maka dengan adanya golongan ini atau yang disebut dengan kaum sufi atau tasawuf, maka keberadaan tarekat kembali mulai sampai sekarang. Di samping itu, pula munculnya tasawuf sunni yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulum Al-Din. Al-Ghazali mengingatkan bahwa tasawuf hendaklah bercorak sunni. Setelah masuk Al-Ghazali, tasawuf berkembang di dunia Islam dan berbentuk organisasi atau ikatan yang dikenal dengan istilah tarekat. Kemudian untuk poin terakhir yaitu sejarah perkembangan tarekat di Indonesia. Perkembangan tarekat di Indonesia bermula dengan adanya ajaran tasawuf yang dipadukan dengan ajaran sufistik India dan sufistik pribumi. Kemudian dianut oleh kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Dengan adanya proses tersebut, secara beransur-ansur tarekat mulai berkembang di Indonesia pada abad ke-18 Masehi. Berbagai macam tarekat telah mendapatkan banyak pengikut, termasuk tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini cukup berkembang khususnya di daerah Sumatera, Madura, dan Jawa. Menurut Najmuddin Amin, tarekat ini diambil dari nama pendirinya yaitu Syekh Naqsyabandi. Beliau sosok yang senantiasa terus-menerus berzikir mengingat Allah sehingga lafaz Allah telah melekat di dalam hatinya. Sehingga dengan sejalannya waktu, tarekat di Indonesia semakin berkembang dan semakin maju sampai sekarang ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardianti Tamimi, NIM 210103086, kelas 3D Tadris Matematika UIN Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya atau kelompok kami yang berjudul Pengertian Tarekat, Sejarah Perkembangan dan Tarekat di Indonesia. Yang pertama, pengertian tarekat. Secara etimologi, tarekat berasal dari kata tarikah yang berarti jalan, keadaan, aliran atau garis pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi, para pengkaji tarekat mengemukakan beberapa definisi di antaranya. Yang pertama, menurut Abu Bakar Ad-Jeh, tarekat mempunyai arti jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-temurun sampai kepada guru-guru secara berantai. Yang kedua,
sejarah dan perkembangan tarekat. Yang pertama, Bani Umayyah. Perubahan sosioekonomi dan politik dalam pemerintahan Bani Umayyah pada abad ketiga dan keempat adalah titik tolak pelancaran suatu aliran zuhud dan mengutamakan pembinaan rohani dalam Islam oleh ulama-ulama setempat. 2. Bani Abbasiyah. Pada akhir era pemerintahan Bani Umayyah, para zuhud tampil ke depan, terutama dan Basrah dan Kufah. Menurut ahli sejarah, tarekat berkembang dari dua daerah, yaitu Kusaran atau Iran dan Muasatami Irak. Pada periode ini mulai timbul beberapa di antara tarekat Yasafiyah yang didirikan oleh Abd al-Halik al-Ghuzudawani. Yang ketiga, sejarah perkembangan tarekat di Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yang memungkinkan terjadinya perubahan sejarah yang sangat cepat. Keterbukaan menjadikan pengaruh luar yang tidak dapat dihindari, pengaruh yang diserap dan kemudian disesuaikan dengan budaya yang dimilikinya, maka lahirlah dalam bentuk baru yang khas Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mehadawati NIM 210103091 dari kelas 3D. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengertian Tarekat Sejarah Perkembangan dan Tarekat di Indonesia. Pengertian tarekat. Tarekat adalah jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seorang tarik atau perjalanan untuk menuju jalan hakikatnya dengan memahami, mengetahui, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian tarekat menurut berbagai aliran adalah tarekat yang pertama kali di India pada abad ke-15. Tarekat ini dinisbahkan kepada tokoh yang mempopulerkan dan berjasa mengembangkan Abdul Aziz Shatar. Awalnya tarekat ini lebih dikenal di Irak dan Transoksiana atau disebut dengan Asia Tengah dengan nama Iskia. Adapun tujuan dan fungsi tarekat. Tujuan tarekat adalah membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub, takabur, riyah, hubbu dunia atau disebut dengan cinta dunia dan sebagainya. Adapun tujuan tarekat secara umum dalam Islam adalah tujuan dari tarekat sebenarnya adalah jalan untuk menuju kepada keridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengamalkan syariat untuk kemudian mensucikan hati dengan mengikuti tarekat sehingga akan menemukan hakikat sebenarnya dari ajaran agama Islam, dan disinilah seorang hamba Allah. Perkembangan tarekat di Indonesia bermula dengan adanya ajaran tasawuf yang dipadukan dengan ajaran sufistik India dan sufistik pribumi. Kemudian dianut oleh kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Dengan adanya proses tersebut, secara berangsur-angsur, tarekat mulai berkembang di Indonesia. Tarekat sebagai salah satu institusi amalan Islam yang wujud bersama lahirnya Islam mempunyai asas-asas atau prinsip-prinsipnya sendiri. Adapun prinsip-prinsip yang penting ialah 1. Takwa, 2. Taubat, 3. Zikruillah dan tafakur, 4. Uzlah dan kanwal, 5. Himmah yang kuat, 6. Mencari ilmu kas, tauhid, fiqh dan tasawuf, 6. Musabah diri. Adapun sejarah tarekat di Indonesia dimulai bersama dengan masuknya ajaran agama Islam ke bumi Nusantara. Kala itu,
Sebagian besar ulama yang datang ke Nusantara diyakini telah mengajarkan agama Islam dengan kapasitas mereka yang sebagai guru-guru sufi. Tarekat diketahui pertama kali berkembang di Indonesia sekitar pada abad ke-16 Masehi. Aliran-aliran tarekat yang berkembang di bumi Nusantara kala itu meliputi tarekat Qadiriyah, tarekat Satariyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Kawatiyah, tarekat Samaniyah hingga tarekat Akwaliyah. Setelah itu, pada abad ke-19 Masehi hingga ke abad 20 Masehi, muncul juga beberapa kelompok tarekat ini, seperti tarekat Tajaniyah dan Idrisiyah. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Jati Yusuf dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengertian Tarekat, Sejarah Tarekat, dan Tarekat di Indonesia. Yang pertama, pengertian tarekat. Tarekat adalah jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seorang torik atau pejalan menuju jalan hakikatnya dengan lebih memahami, mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sejarah tarekat. Pada awalnya, tarekat itu merupakan bentuk praktik ibadah yang diajarkan secara khusus kepada orang tertentu. Misalnya, Rasulullah mengajarkan wirid atau zikir yang perlu diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat A untuk banyak mengulang-ulang kalimat tahlil dan tahmid pada sahabat B. Muhammad memerintahkan untuk banyak membaca ayat tertentu dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran khusus Rasulullah itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan penerimaannya, terutama berkaitan dengan faktor psikologis. Pada abad pertama Hijriah mulai ada perbincangan tentang teologi, dilanjutkan mulai ada formulasi syariah. Abad kedua Hijriah mulai muncul tasawuf. Tasawuf tersebut berkembang dan meluas dan mulai terkena pengaruh luar. Salah satu pengaruh luar adalah filsafat, baik filsafat Yunani, India maupun Persia. Muncullah sesudah abad kedua Hijriah golongan sufi yang mengamalkan amalan-amalan dengan tujuan kesucian jiwa untuk takarub kepada Allah. Para sufi kemudian membedakan pengertian-pengertian syariat, tahrikat, hakikat, dan makrifat. Menurut mereka syariah itu untuk memperbaiki amalan-amalan lahir, tarikat untuk memperbaiki amalan-amalan batin, hakikat untuk mengamalkan segala rahasia yang gaib, sedangkan makrifat adalah tujuan akhir yang mengenal hakikat Allah, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Yang ketiga, sejarah pertumbuhan dan perkembangan tarekat di Indonesia. Sebenarnya membicarakan tarekat tentu tidak bisa terlepas dengan tasawuf, karena pada dasar tarekat itu sendiri bagian dari tasawuf di dunia Islam. Tasawuf oleh menjadi kegiatan kajian keislaman dan telah menjadi sebuah disiplin ilmu sendiri. Landasan tasawuf yang terdiri dari ajaran nilai, moral dan etika, kebajikan, kearifan, keikhlasan, serta oleh jiwa dalam suatu kehusuan
telah terpancang kokoh sebelum ilmu tasawuf ini membuka pengaruh mistis, keyakinan, dan kepercayaan sekaligus lepas dari saling keterpengaruhan dengan berbagai kepercayaan atau mistis lainnya, sehingga kajian tasawuf dan tarekat tidak bisa dipisahkan dengan kajian terhadap pelaksanaan di lapangan. Dalam hal ini praktek ubudiyah dan muamalah dalam tarekat, walaupun sebenarnya kegiatan tarekat sebagai sebuah institusi lahir belasan abad sesudah adanya contoh konkret pendekatan kepada Allah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, lalu tabi'in, dan seterusnya sampai kepada auliaullah, dan sampai sekarang ini garis yang menyambung sejak Nabi hingga sampai Syekh tarekat yang hidup saat ini lazimnya dikenal dengan silsilah tarekat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.